Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, Ustazah akan menjelaskan kalimat efektif. Sebelum kita bahas materi kalimat efektif, pasti kalian sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, yaitu di kelas 4 atau kelas 5, tidak hanya di kelas 6. Oleh sebab itu, akan lebih mudah Ustazah memberikan penjelasan. Oke, untuk selanjutnya, kita simak video berikut. Kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif yakni yang pertama, mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, kalimatnya tidak multitafsir. Yang ketiga, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman. Yang keempat, tidak melakukan pemborosan kata. Dan yang kelima, bersifat sistematis. Ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, kesepadanan, yakni memiliki subjek dan predikat dengan jelas. Yang kedua, keparalelan, yakni persamaan bentuk kata digunakan dalam kalimat. Yang ketiga, kehematan, yakni hemat menggunakan kata atau frase. Yang keempat, kepaduan, yakni menghindarkan kalimat yang bertele-tele. Yang kelima, kecermatan, yakni cermat dalam pemakaian kata dan tanda baca. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh-contoh kalimat. Contoh yang pertama, perhatikan ya. Tas ini adalah tas kesukaan Tino. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena terdapat penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Ya, itu yang menyebabkan kalimat tidak efektif. Di mana yang tidak efektifnya? Perhatikan, ada kata merupakan adalah. Nah, itu maknanya sama. Oleh sebab itu, kita dapat merubahnya menjadi tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Contoh yang kedua, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena di situ para sudah menunjukkan jamak. Ya, para pejabat-pejabat tidak menunjukkan jamak. Jadi kita pilih salah satu. Kita ubah menjadi pertemuan itu dihadiri para pejabat. Selanjutnya, kita masuk contoh yang ketiga. Meskipun sakit, namun Aisyah tetap pergi ke sekolah. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Di situ terdapat dua kata hubung yang semakna. Yang mana itu yang semakna kata hubungnya ya? Perhatikan, di situ ada kata meskipun dan namun. Nah, di situ yang menyebabkan kalimat tidak efektif. Kita dapat mengubahnya menjadi kalimat efektif. Meskipun sakit, Aisyah tetap pergi ke sekolah. Contoh yang terakhir, saya berdoa sebelum saya makan. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena di situ terdapat penggunaan subjek yang berlebihan. Ada dua subjek ya, saya. Jadi kita hilangkan salah satunya. Yakni saya berdoa sebelum makan. Demikianlah penjelasan materi kalimat efektif hari ini.
Semoga dengan penjelasan tadi Anda semua bisa memahami dan mengerjakan soal-soal jika ada soal yang akan dikerjakan ya. Ingat, tidak ada kata sulit selama kalian mau membaca dan berlatih. Nanti kalian pasti akan menemukan contoh-contoh yang lain ya. Banyak contoh yang sudah kita temui di buku-buku bahasa Indonesia atau di latihan-latihan atau ujian-ujian kelas 6, kelas 4, dan kelas 5 ya. Oke, tetap semangat ya nak. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.